Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita dokter konyol Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 2782 Selamatkan istri dan anak-anak di puncak gunung. Setelah melihat situasi ini, ketiga peri itu segera berbalik dan pergi memberitahukan tuannya tentang kejadian di kaki gunung. Sesaat, Moye memimpin 12 goblin dan banyak monster serta penjahat dan bergegas menuju Lee Fugui lagi. Tapi sekarang berbeda dari sebelumnya. Kali ini, menghadapi kawanan monster yang menyerbu, Lee Fugui tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia juga tahu tujuan kunjungannya ke Gunung Tanu Ula. Membunuh iblis-iblis bodoh ini adalah satu hal, tetapi hal yang paling penting adalah dia harus melakukan apa saja untuk menyelamatkan Eliza dan anak-anaknya. Moye dan anak buahnya berhenti ketika mereka berada sekitar 30 hingga 50 meter dari Lee Fugui. Ia mendongak, masih dengan senyum puas yang sama seperti ketika ia muncul di desa Xiaoxi sebelumnya, dan berkata, Master Lembah Li benar-benar menepati janjinya. Ia bilang akan datang hari ini, dan benar saja, ia datang hari ini. Wajah Lee Fugui tanpa ekspresi. Ia hanya bertanya dengan dingin, katakan padaku, di mana Eliza dan anakku? Moye mencibir dan berkata, kau ingin aku memberitahumu, dan aku akan memberitahumu. Kau pikir kau siapa? Haha, jika kau ingin istri dan anak-anakmu selamat, kau harus berlutut dan bersujud kepadaku terlebih dahulu. Mendengar ini, Siji mengerutkan kening dan dengan dingin memarahi Moye. Moye, kau hanyalah peri iblis kecil dari ras iblis. Sekarang aku di sini, apa kau masih berani bertindak lancang? Menghadapi omelan sang putri mayat, Moye tidak takut sama sekali. Dengan tatapan penuh penghinaan, ia berkata kepada sang putri mayat, Yang mulia telah berkata bahwa siapapun yang tunduk kepada anak ini, entah mereka peri iblis, goblin, atau klan manapun, akan menjadi musuh klan iblis kami. Meskipun kau dulu ratu iblis klan iblis kami, sekarang kau musuh klan iblis kami. Apa kau masih ingin memamerkan kekuatanmu di hadapanku? Putri mayat mengepalkan tangannya dan berteriak, beraninya kau. Moye, jangan lupa, ada pepatah lama yang mengatakan, unta kurus lebih besar dari kuda. Meskipun aku bukan lagi ratu iblis dari klan iblis, apakah menurutmu akan sulit bagiku untuk menghancurkanmu? Moye berkata tanpa rasa takut, aku tahu dengan kekuatan yang mulia, tidak sulit untuk membunuhku. Tapi jika aku terluka di sini, dua iblis abadi Sumi dan Kiao di sarang serigala ini bukan hanya untuk pamer. Tentu saja, kecuali Tuan Li ingin kembali ke desa Xiaoxi dengan membawa jenazah istri dan anak-anaknya. Putri mayat awalnya berencana untuk mendatanginya dan berdebat dengannya. Namun, tepat saat ia hendak berdiri lagi, Lee Fugui tiba-tiba bergerak dan mencengkeram lengan baju Siji. Siji, silakan mundur dulu. Jangan urus masalah ini lagi. Siji bertanya dengan tergesa-gesa, apa maksudmu? Apa kau benar-benar tidak akan mengambil nyawa istri dan anak-anakmu? Lee Fugui menatap Moye di depannya dan berkata sambil mencibir, bagaimana mungkin? Dikatakan, Lee Fugui berkata terus terang kepada Moye, Moye, aku memberimu kesempatan untuk bergabung denganku. Kuharap kau bisa memanfaatkannya. Jika kau tetap keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihatku, aku akan dengan senang hati membawa dua hewan peliharaan lagi saat aku kembali. Moye mengangkat sudut mulutnya. Tuan Lembah Li, karena Anda sudah mengatakannya, Anda bisa mencobanya sekarang.
Hari ini aku ingin melihat apakah kau bisa membunuh ribuan iblis di belakangku lebih cepat. Atau apakah 2 iblis abadi yang tersisa di sarang serigala bisa membunuh istri dan anak-anakmu lebih cepat. Li Fugui sudah punya ide saat ini, begitu Mo Ye mengatakan ini. Dia mencibir dan berkata, "Baiklah, jika memang begitu, maka hari ini aku akan membiarkanmu melihatnya sendiri." Setelah mengatakan ini, Li Fugui berbalik dan berbisik kepada Putri Mayat, "Kakak Putri Mayat, tolong tetaplah di sini dan lindungi saudara serigala ini. Jangan biarkan dia terluka." Si Ji bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" Li Fugui berkata terus terang, "Saya akan bermain di sarang serigala." Dikatakan, Li Fugui menggunakan seni mendalam 89 lagi. Ketika dia tiba-tiba menghilang dari pandangan Mo Ye, Mo Ye tak kuasa menahan diri untuk melebarkan matanya dan melihat ke arah Li Fugui tadi. Melihat Li Fugui menghilang tanpa jejak, Mo Ye buru-buru berteriak, "Li Fugui, dasar bocah nakal, jangan main-main dengan konspirasi dan tipu daya ini di hadapanku. Kalau kau benar-benar punya kemampuan, dasar bajingan, berdirilah sekarang dan lawan aku 300 ronde." Mereka tidak tahu, pada saat ini, Li Fugui telah menggunakan teknik tembus pandang dalam seni mendalam 89 untuk terbang sampai ke pintu masuk sarang serigala. Tanpa disadari oleh banyak anggota klan serigala, Li Fugui masuk jauh ke dalam sarang serigala. Untuk tempat ini, dia sangat akrab dengan hal itu. Ia berjalan sampai ke bagian terdalam sarang serigala dan menemukan Elisa dan anaknya yang belum pernah ia temui sebelumnya. Di ruang sempit di depannya, ia melihat 2 peri iblis sedang mengobrol, dan ada 7 atau 8 peri lain di sekitar mereka yang memperhatikan mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Li Fugui pertama kali mendatangi Elisa yang sedang menggendong anak itu. Setelah melindungi Elisa di belakangnya dan memastikan tidak ada lagi iblis di belakangnya, dia berhenti menggunakan teknik tembus pandangnya dan mengungkapkan wujud aslinya. Kedua peri iblis, Sumi dan Kiao, masih mengobrol saat itu. Meskipun mereka sudah tahu bahwa Li Fugui telah datang ke Gunung Tanu Ula, menurut mereka, kemunculan anak ini di hadapan mereka hanya dalam beberapa menit hanyalah hayalan belaka. 3 peri iblis. Ada 36 goblin di bawah komandonya. Setiap iblis memiliki 365 iblis di bawah komandonya, dan setiap iblis memiliki iblis yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandonya. Jadi itulah perhitungannya, di Gunung Tanu Ula yang kecil, ada puluhan ribu setan saja. Li Fugui hanyalah manusia biasa. Bagaimana mungkin ia bisa menembus lapisan rintangan dan mengalahkannya dengan begitu mudah? Tepat saat mereka berdua sedang mengobrol, tanpa diduga, peri di samping tercengang saat melihat Li Fugui. Orang lain itu menunjukkan ekspresi tidak percaya di wajahnya, menatap Li Fugui dengan tidak percaya. "Kamu? Siapa kamu?" Dengarkan para goblin di bawah komandonya berbicara. Sumi berbalik tiba-tiba. Setelah melihat wajah Li Fugui dengan jelas, hati Sumi bergetar dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, "Kamu?" "Kamu?" Li Fugui tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengalirkan energi vital dalam tubuhnya, lalu terbang ke depan dan mulai membunuh beberapa goblin dan 2 peri iblis di depannya. Pada saat yang sama, Elisa pun menangis terseduh-seduh. Apalagi saat melihat Li Fugui, gadis itu langsung menangis terseduh-seduh. "Fugui, hati-hati," bisik Elisa. Setelah Li Fugui menghancurkan goblin hingga mati, ia menoleh ke Elisa dan berkata, "Jangan khawatir, sayang. Aku akan baik-baik saja." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui menggunakan seni mendalam 89,
dan tanpa berkata sepatah kata pun, dia terlebih dahulu meraih Sumi di depannya, dan dalam beberapa detik, dia mengeluarkan pil iblis di tubuh Sumi, memegang pil iblis erat-erat di tangannya, lalu melancarkan serangan dahsyat ke Qiao di depannya. Qiao melihat Sumi dipukul hingga kembali ke wujud aslinya. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki keinginan untuk meneruskan pertarungan dengan Li Fugui. Sebagai peri iblis yang telah berlatih selama ribuan tahun, Qiao secara alami memahami apa artinya Li Fugui dapat muncul di sampingnya tanpa ada yang menyadarinya. Namun, Li Fugui tidak memberi Qiao kesempatan untuk memohon belas kasihan. Ketika hanya Qiao yang tersisa di sarang serigala, Li Fugui baru saja berhenti. Dia menatap Qiao dengan saksama dan berkata dengan suara lantang, "Apakah kau akan menyerahkan pil iblis itu sendiri? Atau kau akan membiarkanku mengambil pil iblis itu darimu?" Qiao berkeringat deras dan buru-buru berkata, "Tuan Lembah Li, apakah kau benar-benar akan mengambil pil iblis itu dariku? Tidak bisakah kau berbelas kasih dan mengampuni nyawaku?" Li Fugui mendengus dingin dan berkata kepada Qiao dengan terus terang, "Ketika kau membunuh suku serigala, apakah kau pernah memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup? Kalau kau sendiri yang menyerahkan inti iblis itu, setidaknya kau bisa terhindar dari rasa sakit. Kalau kau biarkan aku menghajar inti iblis itu keluar dari tubuhmu, aku akan mencabut keempat lengan dan kakimu. Bahkan kalau aku menghajarmu kembali ke wujud aslimu, aku akan membuatmu menghabiskan sisa hidupmu dalam rasa sakit." Setelah mendengar ini, Qiao terjatuh berlutut dengan suara keras. Dia bersujud berulang kali dalam upaya mendapatkan pengampunan Li Fugui. Melihat pihak lain masih berharap untuk mempertahankan kultivasinya yang telah berusia 1000 tahun, Li Fugui berhenti berbicara kepadanya tentang omong kosong yang tidak berguna. Setelah tiba di depan Qiao, Li Fugui mencengkeram leher Qiao, lalu mencengkeram kedua lengan Qiao. Bersamaan dengan kedua lengan Qiao, mereka sepenuhnya terpisah dari tubuhnya. Tiba-tiba, terdengar raungan memilukan dari sarang serigala kecil. Li Fugui memanfaatkan situasi ini dan menendang Qiao hingga jatuh ke tanah. Setelah berlutut, Li Fugui menatap mata Qiao dan berkata-kata demi kata, "Aku memberimu dua pilihan tadi, dan kau memilih yang paling menyakitkan. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini." Dikatakan, Li Fugui menyerang lagi dan langsung mencabut kedua kaki Qiao. Patah. Kali ini, Qiao pingsan karena kesakitan. Li Fugui tidak berhenti di situ. Dia menjambak rambut Qiao, menariknya ke atas, dan meninju perutnya. Setelah memegang pil iblis Qiao di tangannya, Li Fugui berbalik dan berkata kepada Eliza, "Sayang, aku sedikit terlambat." Eliza tak kuasa menahan tangis, dan segera menggelengkan kepalanya. Tersedak isak tangis. Ia berkata, "Tidak, tidak, aku sudah sangat senang asalkan kau bisa datang." "Fugui sayang, lihat, ini anak kita. Awalnya, aku berencana menunggumu datang dan memberimu kejutan. Tapi aku tak menyangka mereka tiba-tiba muncul di wilayah suku serigala kita. Kasihan saudara-saudara suku serigalaku, mereka hampir membunuh mereka semua sekarang." Li Fugui melangkah maju dan memeluk Eliza dan anak itu terlebih dahulu. Segera setelahnya, dia menyerahkan pil iblis itu kepada Eliza. "Sayangku, kamu dari suku serigala. Setelah meminum pil iblis ini, kekuatanmu akan meningkat. Sekarang aku akan mengajarimu formula mental untuk mencerna pil iblis. Setelah kau menelan pil iblis, aku akan menyatukan kekuatan iblis dalam pil iblis ke dalam tubuhmu."
Eliza memanfaatkan situasi itu dan meraih pergelangan tangan Li Fugui dan bertanya, "Sayang, apa yang akan kamu lakukan?" Li Fugui mengangkat kepalanya dan melirik keluar sarang serigala. "Aku akan pergi dan membunuh semua monster yang tersisa sekarang untuk membalaskan dendam klan serigalaku." Eliza tersedak dan berkata, "Tapi mereka terlalu banyak. Kalau kamu keluar sendirian, aku khawatir kamu tidak akan sanggup melawan mereka." Li Fugui tersenyum percaya diri dan berkata, "Aku sudah membunuh 2 monster terkuat di kelompok ini. Sisanya tak ada bedanya dengan semut di mataku, hanya sekedar mengatakan." Di luar sarang serigala, seekor iblis kecil tiba-tiba berteriak, "Yang mulia, kedua yang mulia, bunuh mereka." Bunuh mereka? Ya. Sebelum iblis kecil itu bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat bahwa orang yang berdiri di depannya tidak lain adalah Li Fugui, yang baru saja dilihatnya bersama Moye. Setan kecil itu mengira dia berhalusinasi. Tanpa sadar aku mengusap mataku. Setelah memastikan bahwa saya tidak salah, setan kecil itu bereaksi sangat cepat. Dia segera mengubah kata-katanya dan berkata sambil terkekeh, "Master Lembah Li, aku hanya salah bicara, aku hanya ingin." Tanpa menunggu Xiao Yao menyelesaikan kata-katanya, Li Fugui terus mendekatinya. Dekati setan kecil itu, dia hanya mencibir pada setan kecil itu dan bertanya, "Katakan padaku, apa yang kau inginkan?" Setan kecil itu gemetar seluruh tubuhnya dan berkata dengan tergesa-gesa, Aku tidak berpikir apa-apa." Li Fugui tidak menunggu Xiao Yao sadar kembali. Ia mencengkeram leher Xiao Yao dan mengangkatnya dari udara, menatap matanya. "Apa yang kau pikirkan? Kenapa kau membiarkan Sumi dan Kiao membunuh istri dan anak-anakku tadi?" Setan kecil itu ketakutan setengah mati. Seluruh tubuhnya gemetar dan buru-buru berkata, "Kakek, ini semua perintah dari Tuan Moye. Aku datang ke sini hanya untuk menyampaikan perintah ini. Kakek, aku salah. Aku benar-benar salah mendengar ini." Li Fugui mengambil kesempatan itu untuk melempar setan kecil di tangannya. Setelah jatuh ke tanah dan mati, ia berbalik dan dengan sungguh-sungguh memberi instruksi kepada Eliza, "Sayangku, kau tinggallah di sarang serigala bersama anak itu. Aku akan keluar dan menghancurkan suku iblis. Lalu aku akan membawamu kembali ke desa Xiaoxi." Eliza tersedak dan mengangguk. Melihat monster-monster ini seperti semut di depan Li Fugui, dia akhirnya melepaskan kekhawatirannya. Li Fugui tiba di luar sarang serigala, melihat ke masa kini. Dia melihat bahwa serigala di depannya masih belum tahu bahwa Sumi dan Kiao telah diambil inti iblisnya oleh Li Fugui dan telah kembali ke wujud asli mereka. Mereka hanya menatap lereng gunung, berharap menemukan Li Fugui di sana. Pada saat yang sama, Fumo, Xuan Ming, Yu Zhen dan Teng Xi telah bergegas menaiki lereng gunung. Mendengar teriakan dan tangisan yang datang dari kaki gunung, para monster dan penjahat yang tersisa secara bertahap mulai menjadi kacau. Ratusan goblin berdiri di depan, melihat manusia semakin dekat. Salah satu dari mereka berteriak, "Cepat, beritahu kedua tuan, kalau tidak Li Fugui akan menyerbu bersama manusia." Setelah mendengar teriakan seperti itu, monster di belakangnya berbalik. Ketika mereka melihat orang-orang yang berdiri di pintu masuk sarang serigala bukan lagi anggota klan iblis mereka, para penjahat itu akhirnya berteriak sekeras-kerasnya, "Oh tidak! Li Fugui sudah ada di pintu masuk sarang serigala sampai sekarang." Para anggota iblis di sekitar pintu masuk sarang serigala kemudian berbalik. Pada saat ini,
Li Fugui menggunakan seni mengendalikan langit dan bumi. Setelah ia memblokir pintu masuk sarang serigala, mencegah iblis manapun masuk, ia akhirnya berbicara kepada iblis-iblis di sekitarnya, "Jangan melawan. Kalian semua akan mati di sini hari ini." Seorang goblin berteriak keras, "Cepat beritahu kami, di mana tuan kami sekarang?" Hadapi pertanyaannya, Li Fugui mencibir dan berkata, "Yang mulia, aku sudah mengambil inti iblis Sumi dan Kiao, dua iblis abadi, dan mengembalikan mereka ke wujud asli mereka." Pada saat yang sama, Ratu Mayat dan saudara-saudara serigalanya juga terbang dari udara dan mendarat di sebelah Li Fugui. Baru saja mendarat, Siji bertanya dengan khawatir, "Fugui, apakah Eliza dan anak itu baik-baik saja?" Bersambung,